Baik, Bapak Ibu sekalian, di sesi ini Pak Indra coba untuk menambah sedikit data informasi Bapak Ibu sekalian berkaitan tentang praktek filantropi Islam di masa Daulah Islamiyah atau pemerintahan Islam ini. Nah, kalau kita perhatikan misalnya bahwa praktek filantropi ini itu sudah berjalan lama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita perhatikan misalnya praktek filantropi di daulah di masa Daulah Islamiyah ini. Pertama, dari Daulah Umayyah, Abbasiyah hingga Turki Utsmani, filantropi dalam berbagai bentuk kelembagaan, khususnya pendidikan dan madrasah itu sudah berjalan. Jadi rata-rata memang bentuknya adalah pendidikan dan madrasah ini ya. Jadi ini bisa kita lihat. Pertama misalnya pendirian lembaga dibiayai oleh pemerintah itu contoh adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan pada abad ke-10 dan ke-11 di Baghdad. Lalu kemudian kita kenal juga misalnya ada Universitas Al-Azhar di Mesir. Ini merupakan sebuah madrasah, lalu kemudian menjadi universitas dan menjadi contoh filantropi Islam melalui wakaf yang sangat berhasil sampai saat ini. Lalu misalnya di Turki Utsmani misalnya ada rumah sakit wakaf ya yang didirikan pada tahun 1843 yaitu di Istanbul dan itu masya Allah luar biasa dahsyatnya ya menjadi contoh juga bagi kita bersama tentang bagaimana peran wakaf ini yaitu dan didirikan oleh ibunya dari sultan ya jadi dari ibunya sultan di masa itu yaitu Sultan Abdul Mejid dan sampai sekarang rumah sakit ini masih ada. Nah kalau kita perhatikan bahwa rumah sakit itu juga masya Allah luar biasa bermanfaatnya di Turki. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian kelembagaan Imaret. Nah, Imaret ini menjadi sangat menarik ya. Imaret ini adalah kalau tadi rumah sakit tadi itu adalah ada sekitar 1.425 tempat tidur ya. Ada 400 dokter, perawat dan staf. Jadi memang di awal pertemuan dulu Pak Endra sudah jelaskan bahwa filantropi itu bentuknya 3 rata-rata itu ya. Yang pertama adalah bentuknya adalah pendidikan, yang kemudian yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah ekonomi. Jadi bagaimana kemudian merubah masyarakat bisa sejahtera secara pendidikan, sejahtera secara kesehatan, lalu sejahtera secara ekonomi. Nah, lalu kemudian ada kelembagaan Imaret ya. Jadi kelembagaan Imaret ini masya Allah ini telah dikenal semenjak zaman Turki Utsmani. Nah, saat ini masih ada sekitar 32 Imaret yang memberi layanan kepada 1.500 orang setiap hari. Imaret ini juga memberikan bantuan uang kepada orang buta dan orang miskin. Jadi masya Allah luar biasa ya. Beberapa bangunan wakaf digunakan untuk asrama bagi mahasiswa tidak mampu. Tercatat ada 50 asrama wakaf 46 kota dan berbagai macamnya. Saya pernah ke Turki. Di Turki itu bagi saya masya Allah luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Turki, maka Bapak Ibu tidak akan menemukan istilah wakaf. Yang Bapak Ibu ketemukan adalah istilah fakib ya. Bahasa Turkinya itu fakheb ya. Susah ngomong, fakheb ya gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pergi Turki akan banyak situ fakib, tulisannya fakib gitu ya, berbagai macamnya. Nah di situ masya Allah ada banyak sekali, ada fakib bank dan berbagai macamnya. Nah saya berharap karena Bapak Ibu ini mata kuliahnya ekonomi Islam, mudah-mudahan dulu saya ingin rencana riset dulu ke Turki ya tentang wakaf ini. Tapi karena waktu maka saya tidak jadi. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu yang semangat ya ke Turki untuk melakukan riset atau apa tentang wakaf ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau bingung-bingung dikit ya ke Malaysia saja atau ke Singapura atau Brunei yang dekat. Tapi kalau mau agak jauh ya ke Turki. Nah, saya pikir itu. Nah, kalau ke Al-Azhar, saya pernah ke Al-Azhar Kairo juga. Nah, Al-Azhar yang saya ceritakan tadi, kenapa lembaga pendidikan bisa tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya? Karena ada filantropi. Wakaf menjadi pondasi yang dihimpun dan dikembangkan. Nah, kita bisa lihat Al-Azhar University Kairo ini dibangun pada tahun 972 atau 70 ini bernama madrasah. Maka saya bilang tadi awalnya madrasah, lalu kemudian 1961 menjadi universitas dan kemudian masya Allah ini merupakan dibangun dari wakaf Fatimid dinasti Fatimiyah. Jadi ini luar biasa. Nah, ini masjidnya Al-Azhar. Nah, ini adalah kampus Al-Azhar University. Jadi masya Allah peran filantropi ini masya Allah sampai-sampai kemudian negara pun pada saat itu berhutang kepada Al-Azhar. Tapi semenjak nasionalisasi oleh oleh pemerintah Mesir ya. Gamal Abdel Nasser. Ya, Gamal Nasser. Nah, semenjak itu Al-Azhar
tidak lagi independen, ya sudah Syekh Al-Azhar sudah setara dengan Perdana Menteri, semuanya di anggaran diajukan dan dibiayai oleh negara. Padahal sebelumnya, masya Allah luar biasa ya dengan kekuatan wakaf, masya Allah luar biasa bagi saya. Lalu kemudian yang menarik lagi, praktek wakaf melalui wakaf telah menjadi fenomena umum. Nah, kita bicara Mesir tadi, masyarakat Mesir sejak ratusan tahun telah mengenal tingginya kesadaran masyarakat Mesir melalui wakaf ini. Maka pada masa dinasti Al-Ayyubi 1171-1250 didirikanlah sebuah lembaga yang disebut dengan Diwan Al-Ahbas. Nah, Diwan Al-Ahbas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian baca hadis Nabi tentang wakaf, nggak ketemu tuh kata-kata wakaf. Yang kata adalah habs, menahan ya. Nah, yang bertanggung jawab untuk mengelola aset wakaf, termasuk dalamnya adalah aset wakaf para penguasa terdahulu. Nah, lembaga ini tetap eksis sampai dah dinasti Mamalik, ya 1251-1517. Pada periode dinasti Ottoman, pemerintah mulai mengembangkan sistem pengelolaan wakaf sehingga sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial saat itu, mengingat 40% dari tanah pertanian Mesir merupakan aset wakaf. Jadi Bapak Ibu bayangkan, pertanian di Mesir pada saat itu adalah sebagian besar wakaf. Saya juga punya buku tentang bagaimana Palestina dan Yordan dan berbagai macamnya, itu hampir sebagian besar adalah tanah-tanah wakaf yang masya Allah luar biasa dasarnya. Jadi, nah lalu kemudian pada tahun 1835 Muhammad Ali Fasa membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Diwan Al-Auqaf yang bertugas mengawasi dan mengolah aset wakaf. Nah, pada tahun 1913, Hilmi Abbas Hilmi membentuk lembaga kenaziran yang diketuai oleh pejabat setingkat menteri dan dibantu oleh Majelis Al-Auqaf Al-A'la. 1923, lembaga kenaziran ini ditetapkan sebagai sebuah departemen yang dipimpin oleh seorang menteri. Jadi, masya Allah ya, kenapa kemudian fokus terhadap pengembangan wakaf? Karena kalau wakaf itu berhasil, itu punya multi efek yang luar biasa. Kenapa? Wakaf itu saya katakan adalah merupakan dia sektor keempat atau apa ya. Jadi masya Allah luar biasa. Dia merupakan dana umat yang abadi. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Coba bayangin kalau Pak Iwan wakaf, kira-kira Pak Iwan mengharapkan apa enggak? Enggak kan? Dia menjadi modal umat yang luar biasa dahsyatnya kira-kira. Dan itu jadi dasar sekali. Nah, tergantung kemudian mampu enggak kita mengembangkan wakaf ini. Nah, hari ini mungkin potensinya besar, tapi penghimpunan kita juga masih kecil bagi saya di Badan Wakaf Indonesia. Ya, tapi kalau di Mesir ini nantilah di bab setelah ini kita akan bicara negara-negara Islam, nanti Pak Hendra akan jelaskan nanti bagaimana di Mesir mereka sudah punya pabrik cat dan berbagai macamnya. Kalau di Mesir itu dikelola namanya, tapi Mesir ini punya pengalaman wakaf yang begitu panjang Bapak Ibu sekalian ya. Tadi Bapak Ibu lihat ya, dibangun diwan, lalu kemudian nanti ditarik ke pusat, pusat tarik ke daerah, daerah-daerah tarik lagi pusat, pada akhirnya barulah dibuat namanya Hayatul Auqaf Mesir, Badan Wakaf Mesir. Nah, Indonesia itu saya masih ingat betul, karena pada saat itu saya mengikuti betul bagaimana sebelum lahirnya Undang-Undang Wakaf itu, teman-teman Kementerian Agama itu risetnya adalah ke daerah Timur Tengah dan salah satunya Mesir. Nah, Indonesia itu lebih mirip-mirip dengan Mesir, karena punya badan wakaf ya. Di kita punya badan wakaf, Mesir punya namanya Badan Wakaf Mesir. Tapi saya pikir independensi akan menjadi penting kalau kemudian dia punya dana yang besar seperti Mesir, maka Masya Allah luar biasa besarnya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ini kita akan bahas. Kalau bicara bagaimana filantropi dari Umayyah, Abbasiyah sampai kemudian di masanya Turki Utsmani, nggak habis-habisnya. Tapi ada satu video saya pikir setelah ini Bapak Ibu boleh lihat bagaimana praktek semangat masyarakat Turki dalam berwakaf ya.